Halo teman-teman KSHI, welcome back ke acara kita Ngobras ya. Hari ini saya ada tamu spesial banget. Ini hairdresser muda dan karyanya luar biasa. Beliau berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah ya. Saya mau ngundang Mas Heru, Bos Heru untuk mengenalkan diri dulu ya sebentar ya. Silakan Mas. Halo, saya Heru dari Heru Salon Semarang. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bos Heru, boleh nggak kasih sedikit sejarahnya nih, gimana sih Bos Heru awal masuk ke bidang salon atau hairdressing ini ya? Awalnya tuh gimana sih? Awalnya sih saya dulu mulai kerja salon itu dari udah 97 dulu, Bos. 97. Waktu kerusuhan itu saya udah di Jakarta itu. Oh, pernah di Jakarta ya? Pernah, saya di Jakarta 3 tahun. Di salon kerja? Iya, di salon dong. Masa di bengkel, Bos? Salon mana, Bos, di Jakarta dulu? Wah, ternyata ya. Saya dulu di daerah Dan Mogot, di Kavling Polri. Itu udah bisa motong segala langsung nyemplung atau gimana sih gitu maksudnya? Belum, saya dulu masih jadi sampo boy, sampo. Oh, terus gimana dari sampo boy nih di salon kan? Kemudian? Ya waktu itu memang terus terang saya nggak pernah les sih, nggak pernah kursus saya. Saya belajar dari pengalaman pribadi saya dari kerja ikut orang itu. Oh, jadi modelnya otodidak ya awalnya ya, Bos ya? Nggak pernah sekolah. Iya, betul. Iya. Terus susah nggak maksudnya? Kan orang kan suka gini kalau otodidak, senior-senior tuh suka pelit ilmu gitu nggak, Bos? Ya memang beberapa memang ada yang seperti itu. Ada beberapa, tapi ya kita namanya, apalagi menurut saya waktu itu, saya happy ya melakukan pekerjaan ini, jadi nggak patah semangat lah. Nggak bisa A, B, nggak bisa C ke D gitu. Oh, epongnya ya bikin semangat ya. Oh, jadi di Jakarta 3 tahun tuh ya belajar lah ya dari sampo boy. Terus lama-lama naik dong pasti apa itu? Ya tahun lebih lah saya sudah memberanikan diri untuk memotong, biarpun kita waktu itu belum mahir, saya belum mahir, jadi ya udah asal aja pokoknya kita belajar lah. Kalau kita nggak mulai, kapan kita bisanya, betul nggak, Bos? Betul, kayak belajar nyetir mobil ya, harus rada nekat. Iya, harus berani. Betul. Oke, terus udah nekat nih ya, motong pokoknya. Yang penting gaya dulu deh. Ya sembari belajar. Kita kira-kira kekurangan kita apa, dipelajarin lagi, dipraktekkan lagi. Kekurangan kita apa, belajar lagi, praktekin lagi. Ya seperti itu aja. Oh, jadi 3 tahun tuh ya di Jakarta, kemudian dari Jakarta pindah gitu ke kota lain atau? Tahun 2000 saya balik ke Semarang karena papa saya sakit kan, nggak ada yang nunggu, jadi ya udahlah kita putuskan untuk kerja di Semarang waktu itu. Saya kerja ikut orang lagi 7 tahun. 7 tahun di salon? Wow. Ya. Oh. Jadi saya ikut orang pengalaman 10 tahun saya. Iya. Oke, kerja di salon 10 tahun ya sama orang ya? Wow. Oke, 7 tahun di Semarang itu pasti tamunya udah banyak banget tuh ya? Ya lumayan sih, lumayan juga. Oh, oke. Oke, jadi selama 10 tahun tuh belajar lah ya. Kita ngomong kan cari pengalaman deh gitu ya. Ya, pengalaman semuanya lah. Dalam hal kerja, dalam hal komitmen kerja, disiplin, tanggung jawabnya, udah digembleng, Bos. Jadi selama 10 tahun itu hal yang paling sulit yang Bos Heru ngalamin apa tuh, Bos? Selama 10 tahun itu. Selama 10 tahun? Iya, hal yang paling sulit ya gitu. Rintangan atau tantangan yang paling berat apa tuh? Rintangan yang paling berat menurut saya belajar warna. Belajar coloring? Iya. Iya. Kenapa? Karena menurut saya
pewarnaan itu di bidang salon hal yang paling sulit. Beda sama orang motong. Orang motong belajar mungkin 6 bulan 1 tahun udah bisa. Tapi kalau pewarnaan mungkin bertahun-tahun dia belum tentu ya. mahir karena iya betul. Menurut saya seperti itu. Oh, ya jadi belajar coloring soalnya agak relatif ya kadang ya. Hasil belum tentu sesuai yang digambar atau gitu ya, target ya. Iya, betul. Dan setiap rambut kan kita kadang ngasih tahu orang, dibelajarin orang nih ya. Kita dibelajarin orang atau kita membelajarin orang dipraktekkan belum tentu sama. Jadi karena kita feelingnya kita berbeda. Betul. Itu ada seninya gitu ya. Iya betul ada seninya. Oh, oke. Jadi paling sulit tuh pewarnaan lah ya. Tapi kalau aku lihat nih sekarang karya-karya si Bos di Facebooknya, di Instagramnya tuh malah coloringnya yang paling bagus ya Bos. Gimana tuh ceritanya? Ya puji Tuhan ya karena itu pekerjaan yang saya sukain terus terang. Saya suka banget. Oh berarti untuk sukses atau bagus itu harus ada ini ya, suka dengan pekerjaan gitu ya? Harus ada passionnya, betul. Ya, passion nih. Kita bicara passion sedikit nih. Iya. Keren ya. Iya kalau kita pelajari. Kalau kita nggak cintain pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, wah berat Bos. Kita harus cinta dulu. Dari hati. Ikhlas, tulus. Jadi nggak capek ya kerja juga ya? Enjoy aja gitu. Betul. Ya, belajar terus kita nggak capek. Biasanya coloring tuh kalau ini sampai jam berapa Bos kadang? Pernah sampai malam nggak gitu? Ya pernah. Kadang kalau startnya dari sore bisa sampai malam jam 9, jam 9:30 pernah. Tamunya bandel ya, datangnya sore lagi ya. Mintanya warna terang ya. Betul. Iya. Nah, terus kan si Bos salonnya di Semarang nih ya, Semarang ya, benar ya. Kira-kira nih untuk Bos umurnya berapa sih kalau boleh tahu nih sekarang kira-kira umurnya berapa? Saya sekarang usia 41. Oh masih muda lah ya, 41 sih. Gila jalannya masih panjang. Untuk planning ke depan nih, untuk planning ke depan salon di Semarang ya salon Bos sekarang udah punya sendiri kan. Planningnya apa nih kira-kira? Untuk membedakan diri dari salon-salon lain deh gitu. Apa sih yang unik? Unik. Ya untuk sekarang ini sih yang kita sering lakukan di salon pewarnaan ya. Jadi ya kita harus punya karakter sendiri lah. Jadi membangun lebih ke coloringnya ya pewarnaannya, tapi dengan karakter beda gitu ya. Iya betul, menurut saya seperti itu. Jadi kita punya taste sendiri lah. Tuh kalau saya lihat kukunya si Bos udah pada berwarna tuh, main warna terus kayaknya. Kelihatan tuh. Kalau kaloris pasti begitu. Udah nggak pakai sarung tangan, males ya. Ya kadang buru-buru Bos, kadang buru-buru. Beda rasanya ya kalau nggak pakai sarung tangan kan enak tuh ya. Ya itu kelihatan dari tangan biasanya yang jago main color tuh Bos. Kalau boleh tahu nih, ini kan lagi corona nih Bos, ya lagi COVID lah, pandemik. Pasti kan semua salon kena dampak, menurun kan, omsetnya gini gono, tamunya juga nggak berani datang. Nah, kalau Bos cara menanggulangi pandemik ini gimana nih Bos supaya salonnya tuh nggak terlalu parah deh gitu dampaknya? Ada tips-tips nggak? Oh ya tipsnya paling mungkin kalau saya ya kita kasih diskon lah biar orang customer pada semangat. Nah, promo diskon. Promo diskon. Terus kita menggunakan protokol kesehatan. Biar jadi orang tamu nyaman. Nggak takut ya, mereka nggak takut datang. Ya, salon di steril terus kita staff kita juga pakai face shield, pakai masker semua. Oh iya. Jadi tamu datang nyaman, berani juga datang. Oke, keren. Kemudian ini banyak anak muda nih sekarang di salon ya. Mereka kan inginnya cepat jadi terkenal deh gitulah ya, maju. Coba mungkin dari Bos nih bisa kasih sedikit advice ya supaya gimana mereka bisa sukses ke depannya
kok bisa gitu? Caranya gimana? Ya caranya paling enggak kita harus sebetulnya ya kalau untuk jadi master atau jadi yang sukses-sukses seperti itu kita harus banyak pengalaman sih menurut saya. Karena kalau kita kurang pengalaman, kalau kita jadi yang udah sukses gitu kan kurang ya, kurang sip ya kalau kita nggak banyak pengalaman ya. Nanti jadinya monoton. Jadi seninya jadinya monoton, cuman seperti itu aja. Oh, oke. Berarti harus ada jam terbang juga ya, pengalaman sering Betul, nyoba. jam terbang itu perlu sekali. Salah nggak apa-apa berarti ya, pokoknya cobalah gitu, belajar dari kesalahan, coba lagi ya sampai salah boleh, tapi jangan diulangin lagi. Iya betul. Salahnya sekali aja ya. Iya, sekali aja. Betul. Saya kalau kasih tahu staf saya seperti itu. Boleh nggak apa-apa. Kita semua manusia, salah boleh, tapi jangan diulangin lagi. Iya, benar. Ya, don't repeat the mistakes ya. Jadi tambah pintar ya. Setiap ini tambah pintar. Kalau bisa kita belajar juga ya, Bos, dari kesalahan orang lain kan, kita bisa lihat toh. Ya, itu. Jangan kita juga ikutin ya kan. Iya. Ya kadang kalau staff saya proses coloring seperti itu, membuat desain pola yang gimana. Setiap pekerjaan kita sih kita dokumentasikan semua. Kita foto, kita dokumentasikan semua. Oh. Kita dokumentasikan tuh belum tentu kita upload ya. Iya. Tapi buat belajar kita, termasuk saya, gimana sih ini jatuhnya kok seperti ini, kurang gimana, apa kelebihannya, apa kekurangannya apa, itu buat belajar ke depannya lagi. Oh, ya boleh juga nih teman-teman ya. Jadi tips Bos Heru selalu mendokumentasikan pekerjaannya dan nanti setelah selesai pun masih bisa dilihat lagi ya. Maksudnya dibuat itulah review ya. Kok mana salahnya, mana bisa diperbaiki. Kekurangannya dari polanya, dari perpaduan warna, dari warnanya juga matching atau enggak, stylingnya itu kita pelajarin terus. Jadi untuk kedepannya kita hasilnya bisa lebih baik lagi. Kalau saya seperti itu. Keren. Belum tentu kita upload sih. Kita hanya dokumentasikan. Kalau memang perlu diupload, kita upload. Yang bagus ya kita buat iklan. Keren. Ya ini headdeser yang masih muda seperti Bos Heru nih, kita maksudnya keren lah. Kita mau belajar banyak dari kalian, cari motivasi, cari karakter trait-nya apa sih yang bisa bikin kalian ini nonjol ya di bidang headdeser ini. Dan tujuan KSHI ini kan sebenarnya kita mau headdeser kita yang muda-muda apalagi ya, harus ada regenerasi karena yang tua-tua kan udah pada mulai pensiun dan lain-lain ya. Supaya standar hairdressing Indonesia ini jangan sampai kalah sama tetangga-tetangga, Bos, gitu kan. Malaysia, Jepang, Singapura kan mereka udah maju, Vietnam aja mulai maju ya kan. Nah, kita ini harus bersatu dan harus saling tukar-tukar pikiran, skill ya. Kalau bisa ada edukasi yang jangan terlalu mahal buat teman-teman salon yang baru gitu kan. Supaya bidang ini naik. Nah, kalau bidang ini naik, otomatis semua hairdresser akan ke bawah naik juga kan, maju gitu. Ya, jadi kita pengen sharing-sharing beginilah, sering ada ngobrol-ngobrol, saling belajar gitu. Nah, betul Bos. Terus kalau Bos Heru tuh biasa kan dulu kan nggak sekolah formal nih, ya. Sekarang udah belum nih? Udah pernah ikut kursus formal belum nih sampai sekarang nih? Atau masih otodidak juga nih? Untuk apanya itu? Untuk kursus belajar gitu. Belajar salon. Belajar contohnya belajar apa? Belajar motong gitu. Iya, motong. Kita kalau motong atau yang lainnya saya biasanya belajarnya yang kursus privat. Jadi yang short course. Short course lah ya, advance. Jadi dia yang kursus pendek aja, advance saja. Oh, berarti udah dong. Itu mah udah ikut kursus ya formal, cuman yang udah level advance gitu lah. Iya. Ya, betul. Ya, itu penting sih. Iya, bagus lah. Jadi teman-teman tetap ya, mungkin awal kita banyak yang otodidak, tapi nanti pelan-pelan kita juga belajar lagi lah ya, upgrade skill kita terus, jangan mau ketinggalan gitu. Karena teknologi produk pun akan berubah terus ya Bos ya, nggak stagnan. Betul sekali.
Jadi harus sering ikutin, terus saling ya gali ilmu terus ya dari luar atau dari Harus belajar terus, Bos. siap. Mantap. Oke, thank you Bos Heru untuk kasih kita waktu nih hari ini. Kita udah bincang-bincang sedikit, lebih tahu dikit lah tentang sejarah. Ternyata si Bos Heru ini pernah di Jakarta 3 tahun nih. Saya juga nggak tahu tuh. Keren. Ya, makasih banget. Mungkin nggak tahu nih ya kedepannya kalau bisa kita undang lagi nih. Tapi bagi-bagi skill sedikit gitu, demo gunting kayak apa gitu ya, Bos ya, boleh ya. Ditodong. Iya kalau boleh nih, biar teman-teman salon yang muda-muda bisa belajar juga dikit lah trik-triknya ya dari Bos Heru gitu. Thank you banget, Bos. Thank you banget udah ngeluangin waktu. Ya, terima kasih. Doakan salon Heru di Semarang maju terus dan akan membangun satu reputasi untuk coloring yang luar biasa ya. Jadi orang pada kalau bilang coloring datangnya ke Heru deh gitu ya. Mantap. Ya, thank you Bos, thank you. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen yang banyak ya supaya kita bisa bantu orang yang banyak juga di komunitas salon kita. Sekarang kita juga lagi coba bantu itu loh Bos single parent family kan lagi COVID gini mereka susah nih Bos. Pasti nggak ada kerja ya, apalagi mau di salon dirumahkan, mereka pasti berat banget ya untuk biayain anak-anaknya. Jadi kita lagi cari dana, donasi, dan sembako dan lain-lain. Kita mau bless mereka, mau ke rumahnya, kita mau kenalan, kita mau bantu gitu. Cuman lagi tunggu demo nih, hari ini banyak demo. Jadi besok-besok kita akan ke rumah yang pertama. Ada satu keluarga kita mau bantu dulu nih. Ya, thank you Bos. Waktu itu Bos Heru juga ada bantu ya lagi PSBB pertama. Thank you banget. Ya, ini salah satu sama-sama teman kita nih. Ya udah bantu keluarga-keluarga yang lagi susah. Thank you Bos. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih.